Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Pagi juga, Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Anak-anak, sudah siap semua untuk belajar? Buku pensilnya, alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, tolong di kameranya dinyalakan sebentar. Fitri, tolong pimpin temannya untuk berdoa ya. Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Fitri. Sama-sama, Bapak. Oke, sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu Apuse sebentar. Tolong mikrofonnya semua dinyalakan. Oke, baik, Pak. Oke, 1, 2, 3. Aku koko tahu Ya, Rabe. Estorendoreri Flenso Banine Baki Arabe Suara kuat Suara kuat. Sudah, Pak. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, sekarang kita mulai ya. Ada yang masih ingat kita kemarin belajar apa? Lupa, Pak. Pak, saya juga lupa, Pak. Pak, saya ingat, Pak. Kita belajar tentang pecahan, Pak. Iya, pecahan apa? Lupa, Pak. Kemarin kita belajar. Pak. Kemarin kita belajar apa? Pecahan, Pak. Cuma saya lupa, Pak. Pecahan apa? Nah, kita itu belajar pecahan senilai. Ada yang tahu pecahan senilai itu apa? Masih ada yang ingat? Nah, pecahan senilai itu adalah pecahan yang memiliki nilai sama dengan pecahan lain. Cara mencari atau menentukan pecahan yang senilai dapat dilakukan dengan mengalihkan atau membagikan dengan bilangan yang sama. Oke, pada hari ini kita akan belajar FPB. Kepanjangan dari FPB itu faktor persekutuan terbesar. Jadi adapun dalam kehidupan sehari-hari FPB itu kita temukan ya, contohnya itu seperti Andi. Ini Andi ingin membuat beberapa kado dengan diisi dengan jumlah yang sama, kelereng, karet dengan kartu. Nah, contohnya seperti itu. Oke, kita langsung saja ya, kita akan membahas materinya. Anak-anak, Bapak akan memutarkan video, tapi di sini di tempatnya Bapak ada kendala soal jaringan, makanya Bapak tidak bisa memutar video, nanti hasilnya tidak bagus. Suaranya biasanya tidak ada. Jadi Bapak akan menampilkan PPT saja ya, Bapak akan menjelaskan lewat PPT. Baik, Pak. Sudah lihat semua? PPT-nya sudah? Sudah, Pak. Sudah bisa. Oke. Kita langsung saja ya. Oke. Kita memiliki masalah Ani, faktor persekutuan. Sabar. Oke. Ulang ya. Kita memiliki pertama masalah Ani, kedua faktor persekutuan, yang ketiga faktor persekutuan yang sama dari dua bilangan. Yang keempat, faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Oke. Pertama, kita akan membahas masalah Ani. Nah, Ani memiliki 12 coklat dan 24 permen dan 18 mainan. Berapa banyak bingkisan yang dapat dibagikan Ani? Oke. Nah, jadi Ani bisa membuat 6 bingkisan. Yang dalam satu bingkisannya ada 2 coklat, 4 permen, dan 3 mainan. Faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari suatu bilangan adalah bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Ini contohnya faktor persekutuan dari 4. Nah,
kita ada dua metode yang dapat menyelesaikan FPB, yaitu metode sederhana dan metode faktorisasi. Metode sederhana contohnya seperti ini. Faktorial dari 4 itu 1, 2, dan 4. Dan yang kedua, metode faktorisasi dari 4 itu 2 dan 2. Sehingga faktor persekutuan dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Oke. Faktor persekutuan yang sama antara dua bilangan, contohnya itu faktor persekutuan dari 6 dan 4 dan 6. Yang pertama, faktor persekutuan dari 4 itu 1, 2, dan 4. Sedangkan, salah ya anak-anak, ini 8 bukan 6. Oke. Faktor persekutuan dari 8 itu 1, 2, 4, dan 8. Jadi, faktor persekutuan yang sama antara 4 dan 8 adalah 1, 2, dan 4. Oke. Faktor persekutuan terbesar FPB dari dua bilangan atau lebih adalah faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling besar. Oke. Jadi, faktor persekutuan terbesar FPB dari 4 dan 8, kita faktorkan dulu yang 4. Itu 1, 2, dan 4. Faktor 8-nya 1, 2, 4, dan 8. Jadi, faktor persekutuan terbesar dari faktor FPB dari 4 dan 8 itu adalah 4. Oke, selanjutnya. Oke. Itu saja materi yang hari ini kita pelajari. Ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Pak, saya mau tanya, Pak. Fitri, silakan bertanya. Adina, Pak. Saya yang bertanya, Pak. Kak Fitri sih, suaranya sama. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, ya. Loh. Metode sederhana. Itu dapatkan faktor 1, 2, 4 itu caranya gimana, Pak? Kenapa 4 itu 1, 2, 4? Kenapa nggak 1, 2, 3, 4? Cara dapatkan angka-angka itu bagaimana, Pak? Nah, itu cara mendapatkannya itu membagi habis. Misalnya 4 membagi 1 ini kalau dibagi 4 hasilnya berapa? Apa, Pak? Misalnya 4 dibagi 1 hasilnya berapa? 4, Pak. Hasilnya 4, Pak. Hasilnya 4. Kalau 2 dibagi 2? 4 dibagi 2? 4 bagi 2 itu 3, Pak. bagi 2, 4 bagi 2 itu 2, Pak. 2, Pak. 2. Oh iya, Pak, 2. Kalau 4 dibagi 3 bisa nggak? Hasilnya berapa? Nggak bisa, Pak. Karena hasilnya nanti nggak habis lagi. Nah, benar sekali ya. Kalau 4 dibagi 4? Kalau 4 dibagi 4 bisa nggak? Bisa ya. Bisa. Nah, ya jawabannya seperti itu. Jadi kenapa tidak 3? Karena tidak bisa dibagi. Oh, jadi faktor itu dilihat dari angka yang dipunya dibagi dengan angka berapa nanti habis begitu, Pak? Ya, benar sekali. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Siapa lagi? Oke, mungkin sudah tidak ada ya. Saya, Pak. Iya. Satu lagi. Pak, kalau misalkan metode faktorisasi itu, kenapa dia ini, Pak? Maksudnya, kan ini 4, 2, 2. Kenapa begitu, Pak? Itu maksudnya bagaimana? Jadi 4 di situ habis dibagi 2, maksudnya 4 dibagi 2 hasilnya dibagi 2. Jadi 2 dikali 2 ini nanti hasilnya 4, seperti itu. Jadi makanya kenapa difaktorisasi, karena untuk bikin faktorisasi ini kita membuat pohon faktor. Jadi pohon faktornya seperti ini, 4. Di bawahnya ini kan 2. Jadi berapa hasilnya 4 ini dibagi 2 itu hasilnya berapa? Tapi kalau di situ misalnya dibagi 3 kan tidak bisa, makanya di situ dibagi 2. Hasilnya yang di pojok kanan bawah itu hasilnya 2, seperti itu.
Pak, kalau misalkan ini kan 4 dibagi 2. Kalau misalkan kalau langsung 4 dibagi 4 begitu bisa nggak tidak, Pak? Apakah kita harus memulainya dari yang kecil? Angka terkecil. Betul bagaimana, Pak? Oh iya benar. Jadi kita akan memulainya dari angka terkecil. Jadi dari 2. Misalnya kalau memang 2 itu bisa, makanya kita pakai 2. Tapi kalau tidak bisa nanti kita naik lagi 3, 4, 5 dan seterusnya sampai mendapatkan hasilnya. Bisa dibagikan seperti itu. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan bertanya. Pak, jadi kalau ada soal begitu kita harus pakai 2 cara itu kah, Pak? Atau kita pilih salah satu aja, Pak? Kayaknya ribet kalau dua-duanya, Pak. Kalau aku pilih yang metode yang kedua nggak apa-apa, Kak, Pak? Ya, nggak apa-apa. Tapi untuk metode sederhana juga perlu dipelajari supaya nanti kalau metode faktorisasi ini untuk mencocokkannya bisa pakai metode sederhana, apakah cocok atau tidak. Jadi begitu. Oh iya, Pak. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, saya mau bertanya mengenai FPB. Itu FPB dari 48 itu kenapa 4 ya, Pak? Bisa jelaskan, Pak? Soalnya saya belum paham di situ, Pak. Kenapa nggak 2, Pak? Atau 1 gitu? Jadi FPB ini kan faktor persekutuan terbesar ya. Jadi faktor yang kita dapatkan itu kan yang 4. Itu 1, 2, dan 4. Dan yang faktor 8 ini 1, 2, 4, dan 8. Jadi kalau kita mau ambil 8, ini kan kita ambil yang terbesar ya. Misalnya kalau kita ambil 8, jadi di faktor 4 itu nggak ada 8. Ya, di faktor yang 4 ini nggak ada 8. Tapi kalau kita ambilnya 4, itu kan sudah terbesar juga tuh. Nah, di atas juga di faktor 4 ada 4 dan faktor 8 ada 4. Jadi kita ambilnya adalah 4. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Ya, Pak, bisa. Makasih, Pak. Sama-sama. Pak, tanya, Pak. Pak, ini kan faktor FPB kan faktor persekutuan terbesar. Ini kita lihat yang kembar, Kak, Pak? Iya, kita kan soalnya kan ini FPB dari 4 dan 8. Jadi kita mencocokkan dari faktor yang 4 dengan yang 8. Jadi yang sama begitu. Pak, angka 2 kan juga ada tuh di faktor 4 dengan faktor 8. Angka 1 juga. Iya, benar sekali. Itu memang sama. Di faktor 4 dengan 8 ada 3 yang sama, yaitu 1, 2, dan 4. Di faktor 8 juga ada 1, 2, dan 4. Tapi ini adalah FPB, faktor persekutuan terbesar. Jadi kita mengambilnya yang di faktor 4 dengan 8 itu yang terbesar. Jadi kita ambilnya yang 4. Bisa dipahami? Pak, kenapa 8 tidak diambil? Maksudnya memang diambil, tapi kenapa jadinya yang 4? Ya, ya. Di situ kita kan tidak mengambil karena di faktor yang 4 ini tidak ada 8. Jadi kita harus cari yang sama. Di faktor 4-nya dengan faktor 8 harus ada kedua angka. Misalnya kalau di faktor 8 itu 8 ada dan faktor di 4 tidak ada 8, maka kita tidak bisa mengambilnya karena tidak ada di faktor 4. Jadi yang terbesar di kedua faktor tersebut adalah 4. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Baik, bisa dilanjut? Kan sudah semua atau mau bertanya lagi? Sudah, Pak. Oke, kita akan belajar. Bapak akan membuat kelompok. Bapak bagikan kelompok dulu, baru nanti Bapak akan menjelaskan. Nanti kelompok pertama, Hato, Adina dengan Fitri. Untuk kelompok 2, Eugenia, Oka dengan Samuel. Wah, ini Hato mana nih? Tadi ada, sekarang nggak ada. Mungkin kendala jaringan apa ya? Nah, di sini kalian akan mengerjakan LKPD. Nah, di dalam LKPD ada 5 soal. Kalian nanti kerjakan yang nomor 1 dengan nomor 2 saja ya. Nanti untuk nomor 3, 4, dan 5, kalian bisa kerjakan di rumah. Linknya nanti Bapak kirimkan di WhatsApp. Tapi untuk pengumpulannya nanti tolong perwakilan dari kelompok 1, Adina, dan di kelompok 2, Eugenia. Nanti dikumpulkan di Google Form. Sudah jelas semua? Atau ada yang masih mau ditanyakan? Oh iya, waktu pengerjaannya 5 menit saja ya. Hanya 2 soal gampang. Tapi nanti kalau di dalam nanti Bapak masuk satu persatu, nanti kalau ada yang mau ditanyakan,
Silahkan ditanyakan. Bagaimana, sudah jelas semua? Jelas, Pak. Iya Pak, jelas. Oke, sabar ya. Bapak akan buat dulu. Oke, sudah bisa join. Ayo kita mulai kerja. Kita cari dulu faktor persekutuan dari 21. Berarti dari 21 ini apa saja ya? 1, 3, 7, dan 21. Kalau dari 28, kalau Oka faktor dari 28 apa? Apa saja? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan tentang soalnya? Eugenia, Barokah? Tidak ada, Pak. Oke. Soalnya sudah jelas, Pak. Bapak ke roomnya Adina dulu ya. Nanti Bapak akan kembali lagi untuk mengecek. Baik, Pak. Faktor dari 72 dengan 1. Cepet Fit, sudah sampai nomor berapa? Aku masih lihat soal yang nomor 2. Sabar ya. Tadi aku udah nyoba kerja sih. Tadi sementara. Oke. Bagaimana Adina, Fitri dengan Samuel? Apa ada kendala? Atau ada yang mau ditanyakan? Sabar Pak, masih didiskusikan. Oke. Nomor 2 aku udah sih. Cuma nggak tahu, ini feeling aku aja. Kalau Udah menurut feeling lah. ya kan gini, bukan masalah pakai feelingnya kan, memang kan kita kerja juga, tapi kan nggak tahu benar salahnya toh. Iya ya. Tadi saya masih ingat yang katanya di faktor-faktor 4 itu carinya tuh kita harus bagi angka itu dengan yang bisa bagi habis kan? Apa? Yang kayak tadi loh, faktor yang Bapak kasih contoh tuh faktor 4. 4 bagi 1, 4. Bagi Yang cara kedua atau cara pertama? Yang sederhana atau yang kedua? yang sederhana itu. Oh, itu yang tadi aku tanya Bapak, aku bilang pakai yang cara 2, soalnya kalau yang cara 1 aku agak nggak paham gitu. Begitu. Jadi kok ini sudah kerjakan nomor 1 kok? Oh, 1 sih, yang 2, yang itu, yang FPB dari 32 dan 42 adalah itu. Baru kamu yang kok sampai di mana? Aku kerjakan nomor berapa? Nomor 2, terus aku udah dapat hasilnya itu kalau menurutku 2. Kalau menurut kamu? Hah? Kenapa satu nomor 2 ya ampun? Sabar ya, saya nomor 1 dulu. Tadi masih ingat. Satu lagi. Saya tadi pahamnya tuh agak pahamnya pakai yang cara 1 tuh, yang tadi saya tanya tentang faktor 4 dan faktor 8. Cuma aku kerjanya pakai yang cara kedua. Cara pertama aku agak bingung. Samuel, aku kerja nomor berapa? Nomor 2. Oh, nomor 2. Anak-anak, Bapak mau ke roomnya Eugenia sebentar ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Boleh. Adina bagaimana? Kalau misalkan yang kayak tadi faktor 4 itu kan 4 bagi 1, 4. Ya. 4 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. Ya. 4 bagi 4, 1. Ya. Cari yang bisa membagi habis kan? Ya, benar. Benar kan, Pak? Ya, benar. Berarti macam 21 bagi 1, 21. Ya. Ya, seperti itu. Oke, Pak. Lumayan sedikit, Pak. Kita ke roomnya Eugenia sebentar ya. Mau lihat keadaan di sana. Iya, Pak. Anak-anak, waktunya sudah habis. Ya, Apakah Pak. sudah selesai mengerjakan 2 soal tersebut? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Eugenia tolong kirim ya. Bapak sudah Oke, Pak. kirim di grup WhatsApp link Google Form-nya. Tolong dikirim ya. Bapak mau bilang ke kelompoknya Adina sebentar. Baik, Pak. Dikirimnya lewat link di Google Form-nya kan, Pak? Iya, Bapak sudah kirimkan di WhatsApp, kirimkan di Google Form ya. Baik, Pak. Oh, setelah ini nanti kalian keluar dari room saja ya. Baik, Pak. Bagaimana untuk kelompoknya Adina? Sudah kah? Ini sudah 5 menit berlalu. Kita sudah, Pak. Habis kan waktunya? Sudah habis. Sudah 5 menit. Tolong perwakilan sama Adina bisa kirimkan tugasnya di WhatsApp. Bapak sudah kirim link Google Form, bisa dikirim di situ ya. Iya, Pak. Jawabannya. Saya yang kirim. Oke, terima kasih. Bisa keluar dari room ini, boleh? Bisa, Pak. Oke. Pak, ini yang live room ini kan? Iya. Iya.
Bagaimana Nana? Ada yang mau ditanyakan dengan soal LKPD yang tadi? Sudah jelas ya? Sudah Tadi jelas, Pak. Sudah dikirim juga, Pak. soalnya lumayan, Pak. Jadi nanti yang soal nomor 3, 4, dan 5 tolong dikerjakan di rumah ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, untuk mengecek kepahaman kalian, di sini Bapak ada kuis nih yang bisa jawab. Nanti Bapak kasih nilai plus. Bisa semuanya? Diusahakan, Pak. Kita coba, Pak. Nanti nilai plusnya untuk tambah-tambah nilai, Pak. Nanti untuk nilai ulangan akhir nanti bisa ditambahkan. Nanti kalau misalnya nilainya jelek kan bisa ditambahkan kan, jadinya kan bagus gitu. Nanti Bapak persilahkan dulu ya yang mau menjawab, nanti jangan langsung jawab begitu, nanti Bapak yang mempersilahkan. Oke, nomor yang pertama. Berapa faktor persekutuan terbesar dari 25 dan 30? Siapa yang bisa jawab? FPB dari 25 dan 30. Saya, Pak. Oh, iya, Oka. Bisa dijawab? Berapa hasilnya? 1 dan 5, Pak. 1 dan 5. Yang lain? Ada yang lain dari 1 dan 5? 5 saja, Pak. Karena itu FPB, bukan kolom bercanda. Nah, di sini Eugenia jawab 5 saja. Yang lain bagaimana? Saya nggak tahu, Pak. Oke, jadi di sini jawabannya 5. Ya, di sini siapa tadi yang jawab 5? Eugenia ya? Ya, Pak. Nah, sabar, Bapak catat dulu ya. Oke. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Berapa FPB dari 6 dan 24? Mungkin yang lain bisa jawab. Saya, Pak. Ya, Adina, berapa? Kayaknya ini, Pak. Kayaknya 7. 7. Oh. Yang lain? Adina jawab 7. Yang lain apa sama atau ada yang lain? 2. Oh, Fitri, 2 atau Fitri jawab 2. 2 atau 6? 6, Pak. 6, Pak. 6. Dihitung. Jangan asal tebak ya, cap-cip-cup. Siapa lagi? Selain Adina dengan Fitri, jawabannya 7 dengan 2. Ada yang lain? 6, Pak. Oh, Oka jawab 6. Jadi, 3 hasil jawaban tersebut itu yang benar Oka, yaitu jawabannya 6. Saya, Pak. Ya, Samuel? 4, Pak. Oh, 4. Tadi jawabannya 6, Samuel. Jadi, FPB dari Lambat. 2 dan 24 itu 6. Sekarang yang terakhir ya, soal terakhir. Nah, Oke, Pak. didengarkan baik-baik ya. Ada berapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan FPB dari 2 bilangan? Saya, Pak. Saya duluan. Dina, saya duluan. Nah, Fitri. Yang pertama, sederhana. Yang kedua, apa ya tadi, pohon? Pohon apa, yo? Pohon apa? Kayak pohon, Pak, lengkap sudah, Pak. Hah? Pohon apa? Ayo, yang kayak pohon akar-akar. pohon apa? Apa ya? Pohon. Pak, saya Oke. sudah lengkap. Tadi apa? Sederhana dengan pohon, tapi nggak tahu pohon apa. Tunggu, kalau gitu kita jawabannya Adina. Adina, gimana jawabannya? Jawabannya tuh tadi Fitri sudah jawab sederhana dengan faktorial, Pak. Oh, faktorial. Nah, jadi Fitri itu jawabannya Oh, bisa disebut pohon faktor. apa? Dengan menggunakan metode sederhana dan faktorial. Ya, Pak. Pohon faktor. Itu bisa dibilang faktorial. Sabar ya. Tadi Bapak hampir lupa untuk yang nomor 2 itu tadi Oka ya. Untuk jawaban nomor 3 tadi Pak, siapa? saya kan sudah jawab Adina. 1. Ya, Pak, saya juga dapat nilai lah, Pak. ya. Jawab. Bapak kasih nama juga sudah Benar, Pak. antisipasi untuk menjawab. Oke, Saya jawab benar, cuma kurang. iya. Bapak sudah kasih nilai juga kok. Oke, dalam pembelajaran hari ini apa ada yang mau ditanyakan? Ayo anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Kapan selesai, Pak? Tidak, Pak. Oke, baik anak-anak. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah dalam menyelesaikan FPB itu ada 2 cara, yaitu dengan metode sederhana dan pohon faktor. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, sebelumnya Bapak akan mengingatkan protokol kesehatan. Jadi anak-anak yang tidak ada kepentingan di luar,
mohon di rumah saja. Jika ada kepentingan mungkin bisa, bukan mungkin, wajib pakai masker dan cuci tangan setelah dari luar. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Pak jaga jarak juga kan Pak? Ya, jaga jarak. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Samuel bisa pimpin doa untuk teman-temannya untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Oke, baik. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semua. Selamat pagi Pak. Makasih Pak. Pak boleh keluar dari Zoom sekarang berarti? Ya, boleh. Dan teman-teman, sampai ketemu di lain waktu.